Baru-baru ini saya baru mendapatkan informasi terkait kalau ada sebenarnya persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi yang diharapkan atau yang harus dimiliki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Mau tahu seperti apa informasinya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan ada persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Jadi pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 650 tahun 2023 itu sebenarnya ada banyak yang dibahas terkait dengan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi ini. Tetapi di sini saya hanya akan membahas pada bagian jabatan fungsional khususnya untuk dosen saja. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Nah, jadi setelah saya sedikit membaca secara sepintas ya, karena saya tidak membacanya secara full, saya hanya fokus kepada bagian yang dikhususkan memang untuk dosen ya. Jadi ada sebenarnya persyaratan wajib tambahan dan sertifikat yang harus dimiliki oleh khususnya untuk para dosen ketika untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, apa sajakah itu dan berapa sebenarnya nilai bobotnya? Jadi yang pertama dulu, khusus untuk dosen asisten ahli itu syarat wajib tambahannya tidak ada. Tetapi dalam jabatan syarat untuk sertifikatnya itu adalah setidaknya yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan itu memiliki sertifikat AA ataupun sertifikat pekerti. Kalau sertifikat AA itu yang disebut dengan Applied Approach. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas itu kenapa sih semua dosen itu harus wajib mengikuti AA dan Applied Approach. Itu salah satunya adalah karena syarat ini yang diminta gitu. Dimana sertifikat tersebut baik itu sertifikat pekerti maupun sertifikat AA yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pekerti atau penyelenggara AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Jadi biasanya kita mendapatkan informasi untuk mengikuti sertifikat pelatihan pekerti maupun pelatihan AA itu kita dapatkan dari kampus masing-masing, dan itu bisa kita juga kalau saudara ikut di join baik itu Facebook maupun Instagramnya dosen-dosen itu banyak sekali informasi yang terkait dengan pekerti maupun AA ini. Jadi itu adalah biasanya kalau saya dulu itu kita mengikuti sesuai dengan Kopertis wilayah masing-masing. Nah itu. Nah berapa sebenarnya nilai bobot yang dibebankan kepada bagi dosen asisten ahli ketika sudah mendapatkan sertifikat ini adalah 15%. Nah lalu bagaimana dengan dosen yang lektor? Nah kalau dosen yang lektor ini baru mereka memiliki yang namanya persyaratan wajib tambahan ketika mau mengajukan ke jabatan fungsional ya. Yang pertama itu adalah karya ilmiah yang ditetapkan, dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara ya. Granted jumlahnya ya tentunya minimal 1 ya. Jadi contohnya adalah misalnya dari asisten ahli mau naik ke lektor itu adalah dia harus memiliki jurnal nasional terakreditasi yang biasa kita sebut itu adalah Sinta 1 sampai Sinta 6. Tetapi kebanyakan Sinta 1 itu adalah sudah Scopus dan rata-rata ada yang Q3 dan Q4 gitu. Saya juga tidak tahu kalau misalnya kita publish di Q1, ini belum pernah saya tanyakan ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa menjawab di kolom komentar. Bagaimana kalau misalnya kita punya paper yang publish di Q1
ya, di Sinta 1. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata kebanyakan jurnal yang Sinta 1 itu adalah sudah terindeks Scopus dan masuk di dalam granted Q3 atau bahkan Q4. Nah, semacam itu. Itu bagaimana kita mengklaimnya? Apakah diklaim sebagai Sinta kah? Atau diklaim sebagai Scopus? Karena nilainya berbeda ini. Berbeda. Kalau yang Sinta kan, Sinta 1 sama Sinta 2 itu kan nilainya 25 tuh. Nah, kalau Scopus itu kan bisa nilainya bisa 35 ataupun bahkan 40. Nah, semacam itu. Jadi kita mengklaimnya yang mana ini? Nah, itu jadi contohnya tadi kalau dari asisten ahli menuju ke lektor, dia harus memiliki yang namanya publikasi jurnal terakreditasi. Itu syarat wajib tambahannya. Kemudian sertifikasi yang harus diikuti yaitu tentunya sama dengan yang asisten ahli. Jadi dia kalau belum pernah mengikuti pekerti maupun AA, maka wajib harus mengikuti pekerti dan AA tersebut. Nah, kasus yang ada, yang saya tahu dosen-dosen senior kita tuh yang dulu-dulu itu tidak pernah mengikuti pekerti dan AA karena mereka sertifikat apa saya lupa namanya gitu. Jadi mungkin setara gitu dengan pekerti dan AA. Nah, itu yang kalau untuk yang lektor. Nah, sekarang kalau yang lektor kepala, artinya berarti dari lektor mau menuju ke lektor kepala. Ada persyaratan wajib tambahan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum negara granted email adalah jumlahnya 2 gitu. Jadi yang kalau di POPAK itu kan disebutkan bahwa itu adalah minimal Sinta 2. Tapi Sinta 2 itu dengan catatan dia berangkatnya dari pendidikan terakhirnya apakah S2 ya, S2 S3. S3 berarti cukup dengan yang jurnal terakreditasi Sinta 2. Tetapi kalau dia berangkatnya itu adalah mau menuju ke lektor kepala dengan status pendidikan terakhirnya adalah master S2, maka dia harus wajib internasional tuh. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Kalau dia berangkatnya lektor kepala tapi pendidikan terakhir S3 itu minimal adalah maksimal itu adalah yang jurnal terakreditasi Sinta 2. Berbeda kalau yang dosen-dosen yang berangkat karena pendidikan terakhirnya adalah master, maka dia wajib harus minimalnya itu adalah jurnal internasional. Kemudian yang syarat wajib tambahan berikutnya itu dipublikasikan di jurnal internasional atau salah satunya sebagai penulis pertama. Jadi dua-duanya ya harus sebagai penulis pertama ini ya, harus sebagai penulis pertama baik itu yang jurnal terakreditasi nasional ya maupun yang internasional gitu. Jadi minimal masing-masing satu itu punya sebagai penulis pertama. Sisanya sebagai co-authors ataupun correspondence itu juga lebih bagus ya daripada tidak ada sama sekali. Nah, sedangkan untuk jenis sertifikasi yang disyaratkan tentunya adalah juga harus memiliki sertifikat pekerti maupun sertifikat AA. Oleh karena itu, seperti apa yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, yang baru saya upload beberapa hari kemarin, oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu, bagi yang belum mengikuti sertifikat pekerti maupun sertifikat AA, harus segera mengikuti pekerti maupun AA. Zaman saya waktu saya mengikuti AA terutama ya, waktu saya mengikuti AA itu banyak sekali dosen-dosen senior ya, yang bahkan sudah tinggal beberapa tahun lagi pensiun, mereka tetap mengikuti yang namanya sertifikat AA gitu. Kalau sertifikat pekerti rata-rata adalah kebanyakan dosen-dosen muda, dosen-dosen baru gitu ya, yang baru memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Dan bahkan belum, tapi sudah memiliki NIDN. Nilai bobotnya tetap ya, baik yang lektor maupun yang lektor kepala itu adalah 15%. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau dikomentari, silahkan berkomentar di kolom chat, kolom komentar YouTube saya ini.
Anda juga bisa melihat YouTube saya yang satunya, biasanya ada di highlight-nya sosial media saya, atau Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya atau Facebook saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.